Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 122, Kebersamaan Gangster. Ini kisah kami, kisah anak Esk-Castle yang mencari ketulusan cinta dan mencari cinta sejati. Berbagai rintangan kita lalui untuk mendapatkan cinta sejati. Godaan, cobaan, ujian, sampai kita tidak mengerti ketulusan cinta yang hakiki itu seperti apa. Sampai kita berselisih paham dengan sahabat kita sendiri cuma karena cinta. Namun kita sadar, cinta yang kita miliki hanya sebatas kesenangan dunia, hingga kita tidak merasakan apa itu cinta yang tulus. Karena sejatinya, carilah cinta atas keriduannya. Esk-Castle. 3 bulan berlalu setelah Atala melamar Ciara saat itu, kini tiba saatnya acara pernikahan Ciara dan Atala. Acara pernikahan mewah dan elegan digelar di Mansion Calisthene. Pernikahan yang bertema Royal Wedding, bak kerajaan. Ciara menggunakan make up bergaya princess, flawless, dan soft. Ia terlihat sangat cantik dengan mahkota di kepalanya. Ciara juga memakai gaun pengantin berwarna putih model ball gown, dihiasi dengan mutiara di bagian dada sampai pinggang. Lampu-lampu kristal menggantung memenuhi ruangan. Pelaminan yang megah dan mewah dengan warna white gold, bahkan ada desain kupu-kupu yang menggantung di bawah lampu. Sungguh semua orang akan terpukau jika melihat acara wedding day Ciara dan Atala. Tentu saja Ciara akan mengadakan pesta pernikahan besar-besaran karena papanya seorang CEO sukses. Banyak para hadirin yang bergumam seperti itu, namun itu salah. Karena pesta pernikahan ini full dipersiapkan oleh Atala untuk pujaan hatinya yang sebentar lagi akan menjadi istri sahnya. Atala mengatakan kepada Ciara bahwa dia tidak memiliki uang untuk menggelar pesta pernikahan. Dan Atala juga sudah menanyakan kepada Ciara apakah Ciara mau pernikahan sederhana. Dan Ciara mengatakan bahwa dia mau. Bahkan dia tidak menuntut apapun kepada Atala. Walaupun yang kita tahu Ciara adalah tergolong seperti sosialita. Namun ternyata apa yang diberikan oleh Atala itu di luar ekspektasi Ciara. Atala mengadakan pesta pernikahan besar-besaran, bahkan sangat mewah, dan itu ia persembahkan untuk istrinya. Semuanya sudah Atala persiapkan. Hari ini dihadiri oleh semua orang, dari mulai rekan bisnis Calisthene maupun Argantara, para sahabat Atala dan semua gangster bawahan Skylar, bahkan geng Brazier pun menghadiri acara pernikahan Atala. Kini saatnya Atala berjabat tangan Calisthene disaksikan oleh semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kal mengucapkan basmalah sebelum memulai ijab kabul. Ananda Atala Devanus Syakil, saya nikahkan Ananda dengan putri saya Ciara Kalista binti Calisthene dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 7.000 US dollar dan 100 gram emas dibayar tunai. Ucap Calisthene dengan menghentakkan jabatan tangannya. Saya terima nikahnya Ciara Kalista binti Calisthene dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 7.000 US dollar dan 100 gram emas dibayar tunai. Ucap Atala dengan fasih dan lancar. Bagaimana para saksi? Sah? Sah! Sahut semua hadirin, bahkan para gangster itu heboh saat mengucapkan kata sah. Alhamdulillah, seru semua orang. Alhamdulillah, akhirnya Atala sama Ciara sudah sah ya mas? Silva bersyukur karena adiknya telah resmi menikah dengan Atala. Namun respons Sky biasa saja, dia terlihat bersedih. Tidak lama kemudian pengantin wanita keluar. Dia berjalan menuju pelaminan dengan sangat anggun dan memukau, bahkan semuanya sampai menganga melihat kecantikan Ciara. Atala dengan gagahnya menyambut istrinya yang berjalan ke arahnya. Kini Ciara sudah berada di hadapan Atala, namun lelaki itu malah melamun sambil memandangi wajah Ciara. Kak, panggil Ciara. Kakak, panggilnya lagi dengan sebutan kakak. Dek. Atala membuyarkan lamunannya karena dia terpesona dengan kecantikan Ciara. Dan apa tadi? Ciara memanggilnya dengan sebutan kakak. Entah kenapa jantungnya berdebar. Ah iya, salting. Ciara, kamu sangat cantik. Pujinya. Terima kasih, kakak juga ganteng banget hari ini. Pujinya sampai Atala tidak berhenti tersenyum, hatinya sangat bahagia, apalagi mendengar sebutan kakak. Sementara itu di posisi para gangster, mereka sedang duduk sambil menikmati hidangan yang ada dengan kehebohan mereka. Bahkan mulut mereka dipenuhi dengan makanan,
tertawa, bercanda, berebut makanan. Kalistin membebaskan mereka, yang terpenting tidak membuat keributan, bertengkar, dan berkelahi. Tempat duduk para gangster dan rekan kerja Kalistin pun terpisah. Kursi yang di sebelah kanan bagian belakang itu khusus untuk para gangsternya, sementara kursi yang berada paling depan itu diisi oleh semua rekan kerja, para pebisnis, dan sosialita, yaitu para sahabatnya Sheila sesama model. Di sana juga ada kursi tempat sahabat-sahabatnya Ciara, sesama model, dan juga sahabat dekat Ciara dari sekolah Pelita Bangsa. Para ciwi-ciwi sahabat Ciara memakai dress berwarna putih secara serempak karena mereka menjadi bridesmaid. Mereka semua terlihat sangat cantik-cantik, bahkan para gangster sampai bersiul menggoda mereka dan tidak sedikit pula yang tertarik. Gila, itu manusia apa bidadari? Kulitnya putih banget, puji para gangster. Iyalah, emangnya lu burik? Ejeknya. Oh, cantik banget gila. Gue mau yang itu, yang rambut panjang, ujar salah satu dari mereka. Gue mau yang di depannya. Cup. Gue mau yang rambutnya diikat separuh noh, yang pakai cepit kupu-kupu, ujar yang lain. Itulah gumaman para gangster saat memuji para bridesmaid-nya Ciara. Sementara di barisan geng Brazier, mereka hanya diam dengan gaya mereka yang cool. Sikap mereka tidak seheboh eksekutornya Skylar. Bahkan mereka menganggap para eksekutornya Skylar itu terlihat norak. Makan gak lu? Tanya Roger, anak pungkalan kepada anak Brazier. Enggak, jawabnya dengan datar. Udahlah, tugas kalian sebagai dajjal yang menghasut manusia dipending dulu. Tugas kalian sekarang itu makan, katanya sambil meragakan orang makan. Membuat mata mereka melotot ke arah Roger, namun Roger tidak takut. Nih, ambil, enak banget loh ini. Roger menyodorkan piring berisi brownies, tapi respon anak Brazier itu menatapnya dengan cengah. Dasar anak jin, gumam anak Brazier. Apa lo bilang? Lo ngatain gue anak jin? Kita ini sama. Gue anak jin, lo anak dajjal. Klop, tapi sorry gue jin Islam. Canda Roger terkekeh. Anak Brazier memutar bola matanya jengah. Kali ini mereka tidak melawan karena atas perintah Jacob agar geng Brazier tidak membuat masalah dengan geng yang lain. Skylar berjalan mendekati para eksekutornya dan geng Brazier. Makan yang enak ya, sapanya kepada semua gangster. Kalian juga makan, tawar Sky kepada geng Brazier. Sahutnya. Jack, ajakin teman-teman lo makan, pintanya. Iya Sky, sahutnya. Setelah itu Skylar berjalan keluar sambil matanya mengedar ke dekorasi pernikahan adiknya. Silva yang sedang berada di meja makan prasmanan sedang mengecek makanan dengan Pak Ivan. Dia melihat suaminya keluar mansion, sontak ia mengikuti suaminya. Pak Ivan, Silva serahin ini sama Pak Ivan ya. Silva menyerahkan tanggung jawab soal catering prasmanan kepada Pak Ivan. Baik non. Silva berjalan keluar mengikuti suaminya. Matanya mengedar mencari keberadaan suaminya, lalu matanya berfokus kepada seorang lelaki yang memakai jas warna navy senada dengan duduk di kursi taman mansion. Mas, kamu sedang apa di sini? Silva menyentuh pundak suaminya. Skylar menoleh. Aku duduk aja Silva. Alasannya, Silva duduk di sebelah suaminya. Apa ada masalah? Tanya Silva yang mengerti dengan perubahan sikap Skylar. Aku suami yang buruk. Skylar menunduk dalam-dalam dan tidak berani menatap istrinya. Apa yang Mas katakan? Tentu saja itu tidak benar. Mas itu suami dan ayah terbaik untuk aku dan Ryan. Jangan mengatakan itu. Silva akan marah kalau sampai Mas mengatakan itu lagi. Silva tidak membenarkan ucapan Skylar. Kamu lihat acara pernikahan Ciara dan Atala begitu mewah. Bahkan Atala memberikan mahar terbaik untuk Ciara. Sedangkan aku tidak memberikan apapun untukmu. Jangankan pesta pernikahan, mahar pun tidak seperti Atala. Aku tidak memberikan mahar terbaik untukmu. Bahkan nikah pun mendadak di rumah sakit. Ungkapnya merasa bersalah kepada sang istri. Apa kita mengadakan pesta pernikahan aja? Kita juga belum mengundang teman-teman kita kan? Lanjutnya. Silva terdiam sesaat, lalu ia menggenggam tangan suaminya. Mas, bagaimanapun cara kita menikah, dirayakan atau tidak, menurut Silva itu tidak penting. Silva tidak membutuhkan itu. Untuk apa pesta pernikahan yang mewah? Toh Silva sudah bahagia sekarang dengan pernikahan ini. Apalagi sekarang ada Ryan.
Kita tinggal melanjutkan kehidupan kita dan fokus untuk membesarkan Ryan, ungkapnya. Silva sudah merasa bahagia dan sangat bersyukur memiliki suami seperti Mas, apalagi dengan kehadiran Ryan. Lanjutnya, jadi Mas jangan memikirkan soal pesta pernikahan lagi ya Mas, kata Silva berusaha menenangkan suaminya yang sedang gundah gulana karena pesta pernikahan. Apa kamu tidak merasa iri dengan semua ini? Apa kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menikah seperti ini? Tanya Skylar yang masih saja memikirkan pesta pernikahan. Astagfirullah, iri itu tanda orang tak mampu Mas. Sekarang coba Mas pikir. Silva sebagai CEO restoran Flowers, menurut Mas, Silva mampu nggak mengadakan pesta pernikahan seperti ini? Maaf, Silva bukan sombong. Silva hanya ingin memberikan contoh bagaimana menurut Mas. Apa Silva mampu? Tanya Silva. Ya, tentu saja kamu mampu, jawabnya. Nah, kalau Silva mampu, mungkin Silva akan mengadakan pesta pernikahan. Tapi ini apa? Silva tidak melakukannya karena apa? Karena bagi Silva, pesta pernikahan itu tidak penting. Yang terpenting, kita sah di mata hukum dan agama Mas. Untuk apa kita mengadakan pesta pernikahan? Sayang loh uangnya. Lebih baik kita tabung untuk masa depan kita. Tidak perlu pernikahan yang mewah, yang penting rumah tangganya berkah, ungkapnya memberikan gambaran. Skylar menatap istrinya dengan sendu, betapa dia sangat beruntung memiliki istri seperti Silva. Astagfirullah, maaf ya Silva, ucapnya. Silva maafkan, tapi harus Mas tahu kalau Mas tidak punya salah apapun. Silva menggenggam tangan suaminya semakin erat. Ya udah, sekarang kita masuk yuk, teman-teman Mas pasti menunggu di dalam, ajaknya dan Skylar mengangguk. Saat Silva hendak berdiri, Skylar menahan tangannya. Silva pun menoleh, dia melihat suaminya mencium tangannya. Terima kasih Silva. Sama-sama Mas, balasnya dengan lembut. Saat Silva berjalan hendak memasuki mansion, ia melihat Ririn yang baru saja datang. Ririn, sapanya. Mas masuk dulu ya, pamit Skylar. Iya Mas. Silva, ya pasti aku telat ya, katanya. Iya, akadnya sudah selesai Rin. Silva memandangi penampilan Ririn yang terlihat berbeda namun masih ada sedikit mengganggu penglihatan Silva. Kenapa Silva? Aku jelek ya? Tanya Ririn sedikit merengut. Kamu cantik Rin, tapi ada yang kurang, ungkapnya. Apa? Tanya Ririn. Kamu ikut aku yuk. Silva menarik tangan Ririn untuk mengikutinya masuk ke dalam ruang rias. Loh kenapa kita kesini Silva? Tanya Ririn bingung. Kamu duduk dulu di sini, pinta Silva menyuruh Ririn untuk duduk di depan meja rias. Lalu Silva membuka kacamata bulat yang terpasang di mata Ririn. Silva juga membuka ikat rambut Ririn. Silva, maaf tapi aku nggak pede, cegah Ririn. Kamu diem aja Ririn. Silva menyisir rambut Ririn dan menata rambutnya yang panjang sebatas lengan. Silva juga memberikan sedikit polesan seperti blush on tipis-tipis, eyeshadow yang berwarna soft, dan menambahkan lipstick yang berwarna peach, sehingga membuat wajah Ririn terlihat sangat cantik namun tetap natural. Silva dan Ririn tersenyum memandangi wajah Ririn di pantulan cermin. Kalau kayak gini, kamu terlihat fresh Rin. Lihatlah sahabatku ini terlihat sangat cantik, pujinya. Kamu pandai sekali berdandan Silva, puji Ririn. Aku nggak pandai Rin, hanya itu yang aku bisa. Lihat kamu kelihatan beda, kata Silva. Tapi dress aku, kata Ririn menatap dressnya yang biasa. Dress aku terbuka ya? Tanya Ririn karena bajunya hanya sebatas lengan dan tidak menutupi bahunya. Iya, tapi ini bagus kok. Silva tetap memujinya. Udah yuk kita keluar, ajak Silva. Silva dan Ririn keluar dari ruang rias. Kamu tunggu di sini atau enggak? Kamu cari tempat duduk dulu ya Rin. Aku mau cari Ryan. Soalnya tadi aku titipin sama Bik Murni, pamit Silva. Iya Silva nggak apa-apa. Ya udah kamu duduk dulu ya. Silva pergi mencari Ryan sedangkan Ririn duduk di salah satu kursi tamu. Di meja itu hanya ada Ririn seorang. Lalu dari tempat duduk sebelah kanan Jacob melihat kehadiran Ririn. Matanya fokus melihat ke arah Ririn. Ririn? Itu Ririn kan? Gumam Jacob. Ah masa sih? Ririn kan pakai kacamata. Jacob menepis dugaannya. Namun semakin lama diperhatikan, Jacob semakin yakin kalau itu Ririn. Tidak lama kemudian Silva datang membawa Ryan dan duduk di sebelah Ririn. Silva, apa itu beneran Ririn?
Gumamnya lagi. Bos, kenapa lu? Tanya anak buah Jacob, sebut saja Gary, salah satu anak Brazier. Ah enggak, elak Jacob. Di saat Ririn sedang mengambil minum, sontak Jacob menghampiri Ririn. Ririn? Panggilnya membuat Ririn menoleh. Bisa bicara sebentar, Rin? Pinta Jacob dan Ririn mengangguk. Keduanya berjalan menaiki tangga dan mereka berdiri di balkon depan mansion. Jacob berdeham kecil sementara Ririn memandangi luasnya halaman mansion. Gimana kabar kamu, Rin? Tanya Jacob memulai pembicaraan. Alhamdulillah baik. Rin, kamu tinggal di mana sekarang? Tanya Jacob yang ingin tahu tempat tinggal Ririn. Di rumah mamaku yang dulu. Kamu tinggal sendiri? Iya, jawabnya tanpa menatap Jacob. Semenjak kita cerai dan kamu pergi dari rumah, mama terlihat sedih dan merasa kesepian. Ungkapnya. Bisakah kamu datang ke rumah melihat mama? Mungkin mama kesepian dan mungkin dia butuh kamu. Ririn tak merespon. Rin, maafin aku ya karena aku udah nyakitin kamu. Sesalnya. Aku udah maafin kamu, Jack. Makasih, Rin. Hening. Rin, panggilnya. Iya, Jack. Keduanya benar-benar sangat gugup. Apa masih ada kesempatan untuk aku, Rin? Tanyanya. Maksud kamu, Jack? Ririn bingung. Apakah kamu mau kembali menjadi istriku, Rin? Pinta Jacob. Dek. Ririn terdiam 1000 bahasa saat Jacob memintanya untuk kembali menjadi istrinya. Kamu gak perlu jawab sekarang. Aku tahu kok kesalahanku memang sangat fatal. Aku udah nyakitin kamu, Rin. Pasrahnya. Aku gak tahu, Jack. Aku gak bisa jawab sekarang. Dan soal Tante Jessie, aku akan datang ke rumah kamu. Tapi untuk kembali menjadi istri kamu, entahlah, aku belum bisa memutuskan. Dan kalaupun kita kembali, bagaimana? Ririn bingung karena perbedaan keyakinan antara dirinya dengan Jacob. Ya udah ya, Jack, aku masuk. Pamit Ririn. Aku dan mama udah masuk Islam. Seketika ucapan Jacob menghentikan langkah Ririn. Malam ini acara resepsi pernikahan Atala dan Ciara. Semua tamu undangan sudah datang, bahkan para gangster pun ada yang sebagian datang bersama pasangannya. Raymond datang bersama Livia. Keduanya terlihat sangat serasi. Livia memakai dress berwarna putih tanpa lengan, sedangkan Alvin dengan Raylin. Keduanya tak kalah serasinya. Alin memakai dress berwarna hitam, dia terlihat sangat anggun dan dengan rambutnya yang dikerai. Dion dengan Dina juga nampak serasi. Dan masih banyak lagi tamu undangan yang datang di malam resepsi pernikahan Ciara dan Atala. Kalistin terus menyambut tamu yang berdatangan mulai dari rekan bisnisnya dan sahabatnya. Namun ada yang selalu ia bawa, yaitu cucu kesayangannya. Carl selalu menggendong Ryan kemanapun. Silva dan Skylar pun sudah bersiap. Keduanya nampak menikmati acara resepsi di malam itu. Namun Silva tidak bebas bergabung melihat para tamu undangan yang memakai baju pesta yang terbuka. Karena di sana hanya sedikit yang memakai jilbab, bahkan hanya Silva yang memakai cadar. Penampilan Silva malam ini sangat cantik. OOTD-nya sangat simpel tapi elegan. Dia memakai gamis tile berwarna dusty senada dengan jilbab berwarna pink rose. Dia terlihat sangat anggun. Bahkan aura kecantikannya sudah terpancar meski wajahnya tertutup. Sayang, kita ke sana yuk. Ajak Sky menggenggam tangan istrinya, namun Silva sedikit menahan tangan Skylar. Mas, aku... Silva melirik penampilannya dan Skylar langsung paham. Silva, dari banyaknya wanita yang ada di pesta ini, cuma kamu wanita tercantik di sini. Kamu itu spek bidadari, Silva. Pujinya. Amin. Tapi kayaknya Mas terlalu lebay deh. Gak lebay sayang, aku ini suami kamu. Aku sering lihat wajah kamu. Wajah mereka itu jelek sayang. Nih ya, kalau kamu buka cadar kamu, mereka pasti akan terpukau sama kecantikan kamu. Bahkan kecantikan kamu mengalahkan kecantikan wanita yang ada di sini. Pujinya lagi. Mas. Silva tersenyum di balik cadarnya. Ayo, ajaknya dan Silva mengangguk. Silva bergabung bersama Ririn, dia lebih nyaman bersama Ririn. Rin, kamu cantik banget malam ini. Puji Silva. Kamu yang lebih cantik, Silva. Makasih ya, ini semua karena kamu. Aku coba gak pakai kacamata aku, kata Ririn. Iya Rin, sama-sama. Balasnya. Keduanya melihat pertunjukan musik pop. Namun tanpa diduga, Skylar naik ke atas panggung dan membawakan sebuah lagu. Lagu ini aku persembahkan untuk bidadariku, Sylvana Azara.
Skylar menatap fokus ke arah Silva sambil tersenyum. Ririn menyenggol lengan Silva. Cie, dinyanyiin sama suaminya. Canda Ririn. Skylar menyanyikan lagu Virgaun, Bukti. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Skylar turun dan menjemput istrinya. Ia menyambut tangan Silva dengan tangannya dan berniat mengajak Silva ke atas panggung. Keduanya pun berjalan dan menaiki panggung. Skylar terus menyanyikan lagu Virgaun, Bukti. Tangan Skylar terus menggenggam tangan Silva. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu. Skylar mencium tangan Silva hingga tepukan tangan menggema memenuhi ruang resepsi. Tak terasa air mata Silva menetes dan Skylar yang tahu Silva sedang menangis, dia langsung membawa Silva ke dalam dekapannya. So sweet banget sih, puji Deina dengan wajah gemas. Siapa yang bisa ngalahin mereka berdua? Sahut Dion. Ya kalau Silsky sih jangan diraguin lagi, sahut Alvin. Aku pengen deh kayak Kak Silva, pinta Alin. Alvin menoleh dan mencium tangan Alin. Cup, tuk. Raymond menyentil kepala Alvin. Calon kakak ipar. Lupa kalau ada CCTV berjalan. Sindir Alvin cengengesan. Awas lo ya, peringat Raymond. Di saat anak Eskastel sedang bercanda, Skylar menyambut Raymond dan Livia untuk menyanyi di atas panggung. Keduanya pun kolaborasi di atas panggung hingga semua orang ikut bernyanyi dan menikmati lagu yang dinyanyikan oleh couple penyanyi itu. Semua orang naik ke atas pelaminan memberikan selamat kepada Ciara dan Atala. Dari mulai rekan kerja dan orang penting lainnya. Setelah itu, baru para gangster itu naik ke atas panggung memberikan selamat. Karena banyaknya jumlah mereka harus antri panjang. Ada juga dari mereka yang berfoto-foto terlebih dahulu, ada juga yang langsung turun dari atas pelaminan. Sementara anak Eskastel berada di antrian paling belakang, karena mereka ingin leluasa naik ke atas pelaminan tanpa ditunggu oleh orang lain. Saat ini giliran geng Brazier yang memberikan selamat. Namun Jacob berada di antrian belakang dan saat Jacob hendak naik ke pelaminan bersamaan dengan Ririn yang naik. Hingga pandangan keduanya bertemu, Jacob menatap Ririn dari atas sampai bawah dan beralih lagi ke wajah Ririn. Sementara Ririn menunduk malu. Silakan, Jacob mempersilahkan Ririn untuk naik terlebih dahulu. Kamu aja dulu Jack, aku belakangan. Tolak Ririn dan menyuruh Jacob yang naik dulu. Oh, enggak kamu aja, kata Jacob. Kamu aja dulu. Keduanya tidak ada yang mau duluan, membuat Dion kesal karena dia dan Deina mau naik. Astaga, kapan naiknya sih? Gue mau naik nih, kesal Dion. Ya udah lu aja dulu Yon. Jacob malah mempersilahkan Dion untuk naik terlebih dahulu. Ya, lo Jack, kerutunya. Dion dan Deina, Alvin dan Raylin, Raymond dan Livia naik ke atas panggung. Jacob berdiam diri sambil memandangi Ririn, sedangkan Ririn menjadi salah tingkah saat Jacob terus melihatnya, sampai dia menunduk dan sesekali mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jacob juga melihat Livia, wanita yang dari dulu ia cintai, namun responnya biasa saja saat Livia bersama Raymond. Jacob sudah merasa lelah mengejar cinta Livia, dan sudah tidak ada gunanya, hubungan keduanya pun sudah membaik. Karena Jacob tak kunjung naik, akhirnya Ririn naik terlebih dahulu. Ririn terlihat cantik, batin Jacob saat menatap punggung Ririn. Akhirnya kakak gue nikah juga, canda Dion bersalaman dengan Atala dan langsung memeluknya. Makasih Yon, lu sama Deina juga cepet nyusul, pinta Atala. Gak lama lagi gue juga bakal nyebar undangan, kata Dion. Serius loh? Atala meyakinkan. Serius? Awas lo ya, gue tunggu undangannya, kata Atala agar Dion benar-benar serius dengan ucapannya untuk segera menikah dengan Deina. Selamat ya Atala, Ciara, ucap Deina. Makasih ya Kak Deina, balas Ciara. Hai Kak.
Alvin langsung memeluk Atala dan menangis di pundak Atala. "Woi curut, lo nangis ya? Astaga, malu-maluin tahu nggak? Ada Lin juga." Gerutu Atala saat merasakan Alvin yang menangis namun tanpa suara. Hanya isakan kecil dan Alvin langsung menyeka air matanya. "Gue masih nggak nyangka kalau lo udah nikah sekarang. Gue ngebayangin anak Eskaste. Kalau udah nikah gimana? Apa kita masih bisa tetap kumpul?" ungkapnya. "Ya elah, lo tenang aja. Walaupun anak Eskastel udah pada nikah, tapi kita bakalan tetap kumpul kok. Kalau perlu kita kumpul sambil bawa anak dan istri kita," ucap Atala. "Ciara, selamat ya," ucap Alin sambil cipika-cipiki. Alin," rengek Ciara membuat keduanya berpelukan. Kok matanya kayak mau nangis sih?" kata Alin saat melihat mata Ciara berkaca-kaca. "Aku masih gak nyangka kalau hari ini aku udah nikah," ungkapnya Ciara menangis haru. Iya Cia, akhirnya kamu sama Kak Tala nikah. Nanti kamu datang juga ya ke acara pernikahan aku dan Kak Alvin," kata Alin. "Kamu mau nikah sama Kak Alvin?" tanya Ciara terkejut. "Iya Cia, aku mau nikah sama Kak Alvin." "Kapan?" tanya Ciara lagi. "Bulan depan," jawabnya berbinar. "Alhamdulillah, aku ikut senang dengarnya Alin." Ciara berbinar ikut senang mendengar kabar kalau Alin akan segera menikah dengan Alvin. Di saat semua anak Eskastel sudah mengucapkan selamat kepada Atala dan Ciara, kini saatnya giliran Silva dan Skylar. "Masya Allah, Kak Silva sampai pangling loh lihat adik kakak yang cantik ini. Selamat ya Ciara," ucap Silva. "Makasih ya Kak Silva." Ciara langsung memeluk Silva dan bersedih. Kok nggak boleh sedih, nanti cantiknya hilang." Silva mencolek hidung adiknya hingga keduanya terkekeh. "Selamat ya Tah," ucap Skylar ke Atala. "Makasih ya kakak ipar," balasnya. "Tah, gue titip adik gue. Jangan sampai lo nyakitin dia, apalagi lo buat dia menderita. Lo harus janji akan selalu buat adik gue bahagia," pesan Skylar. "Iya kakak ipar, lo tenang aja. Gue akan tepatin janji gue. Gue akan buat istri gue bahagia," janji Atala hingga keduanya berpelukan. Lalu Skylar mendekati adiknya. "Kakak," panggil Ciara, keduanya langsung berpelukan. "Adik kakak udah besar sekarang, udah nikah. Kamu harus jadi istri yang baik buat suami kamu," pesan Skylar. "Iya Kak Sky, makasih ya." "Sama-sama." Skylar menyeka air matanya karena terharu. Dia berpikir bagaimana waktu Ciara masih kecil karena dia hanya tahu saat Ciara sudah dewasa dan sekarang sudah menikah. Dia merasa belum puas dalam menjaga adiknya. "Selamat ya Tah, semoga kamu dan Ciara menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah," doa Silva. "Makasih ya Sil, kakak ipar," ucap Atala terkekeh. "Iya Kak Atala," sindir Silva karena dulu saat pertama bertemu di sekolah Pelita Bangsa, Silva memanggil Atala dengan sebutan kakak. Atala tertawa. Semua anak Eskastel berfoto. Pertama, mereka memotret khusus anak Eskastel tanpa pasangan mereka. 3, 2, 1, cekrek. "Oke, sekarang gaya bebas," arahan fotografer. Geng Eskastel bergaya bebas sok imut dengan kedua tangannya ditopang ke dahu membuat semua hadirin tertawa karena kelucuan gaya mereka. "Cekrek, lagi-lagi," pinta Dion. Saat bersiap, Alvin bergeser ke dekat Raymond. Raymond melirik sedikit dan menghindari Alvin dengan menggeser posisinya ke dekat Skylar. Alvin menggeser posisinya lagi ke dekat Raymond. Raymond geser lagi dan Alvin terus saja mengikuti Raymond. "Ya Allah, kakak ipar kayaknya takut banget sama gue," ucapnya cekikikan. "Awas lo ya, jauh-jauh dari gue." Raymond misu-misu sepertinya dia mengerti apa yang akan dilakukan Alvin. "Oke, siap. 3, 2, 1, cekrek." Alvin memeluk Raymond dengan paksa, membuat Raymond menggeram kesal. Namun ia tahan sehingga hasil fotonya yang lain tertawa sementara Raymond terlihat marah. Livia tertawa melihat Raymond yang sangat kesal. Berbagai macam gaya sudah mereka potret, kini giliran para pasangan mereka. Setelah itu mereka berfoto dengan masing-masing pasangan. Cekrek. Gaya pertama, para wanita itu berfoto dengan anak Eskastel yang bersimpuh di kaki para wanita dengan tangan yang mereka genggam. Cekrek. Gaya kedua, para wanita sok-sokan ngambek dan anak Eskastel terlihat membujuk pasangannya. Cekrek. Gaya ketiga, anak Eskastel menggendong pasangannya ala brother style. Cekrek.
Gaya keempat, anak es kastel ngumpul di sebelah kanan, sedangkan para wanita berada di sebelah kiri seolah-olah mereka saling berhadapan. Cekrek. Foto terakhir mereka bergaya bebas, ada yang lompat, ada yang menangkup pipi pacar, yaitu Dion dan Deina, ada yang bersergap dada, dan banyak lagi gaya bebas mereka. Sedangkan Skyler merangkul istrinya hingga keduanya terlihat kalem, adem, elegan, dan tenang. Di saat semua geng es kastel sudah berfoto-foto, kini giliran para gangster lain yang berfoto. Semua berfoto atas instruksi Alexander, adik dari Calisthene. Geng es kastel, geng Black Tiger, anak pungkalan, geng Brian, para sahabatnya Calisthene dari geng Devil Strike. Bahkan geng Brazier pun ikut berfoto di pelaminan. Kali ini mereka semua tidak memakai jaket kebanggaan, tetapi memakai jas, kemeja batik, dan kemeja polos. Semua berkumpul di atas pelaminan menjadi satu kesatuan. Oke, siap semuanya? Kata fotografer. Siap, sahut semua gangster sampai suaranya berisik. Tunggu. Kata Firman menyita perhatian semua gangster. Tunggu Pak Bos, tunggu. Kata Firman menunjukkan Calisthene yang sedang duduk dengan Sheila sambil menggendong Ryan. Saya ikutan, sahut Kal. Ya iya dong Pak Bos, kan Pak Bos ketua legend Pak. Sindir Firman membuat semua orang terkekeh. Calisthene berjalan sambil menggendong Ryan. Dia berdiri di tengah-tengah dan posisinya paling depan bersama Ryan. 3, 2, 1, cekrek. Oke, semua gaya bebas. Cekrek. Semua gangster bergaya bebas hingga hasil fotonya menjadi ambyar. Dengan gaya mereka yang absurd, berantakan, tapi hasil fotonya terlihat sangat bagus dan alami. Mereka semua terlihat bahagia menjadi satu kesatuan dan tidak ada permusuhan. Walaupun para gangster itu sudah terpecah belah, tapi mereka akan berkumpul jika dibutuhkan, dan mereka akan siap secara serempak. Silva melihat dari bawah bersama Sheila dan yang lain. Hati Silva merasa damai saat melihat kekompakan para gangster tanpa kebencian dan permusuhan lagi. Jika kita mau merendahkan hati kita untuk saling memaafkan dan mengikhlaskan semua kesalahan dan kejahatan orang lain, maka kita akan dengan sangat mudah mencapai perdamaian. Batin Silva sambil menatap keseruan para gangster yang sedang berfoto. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.